berani negur, yang lain tak berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat keimanan, nikmat kesehatan, sehingga kita semua para anggota Yayasan Mubalik Bina Umat dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tanggapan ilmu pada pagi hari ini dalam sebuah kajian tentang pembahasan khutbah Jumaat kita pada hari ini. Salawat serta salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan Ketua YMBU, dimuliakan oleh Allah. Yang kita hormati pengurus kita, ustaz kita dari YMBU, serta ustaz-ustaz yang hadir pada hari ini dalam kajian tentang khutbah Jumaat pada hari ini yang berjudul tentang evaluasi diri. Para ustaz yang saya muliakan, pada hari Jumaat ini pada bulan Desember, pada tanggal 29 bulan Desember ini, ujung daripada minggu di bulan Desember 2023, insya-Allah nanti kita akan membawa judul khutbah tentang evaluasi diri, yang mana yang akan dibahas yang pertama iaitu tentang muhasabah, tentang introspeksi diri, tentang menghayati diri kita masa lalu. Kemudian yang kedua itu bab muqarabah, iaitu bab merasa dekat dengan Sang Khalik, itu hablum minallah, hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bab kajian ini kita akan membahas tentang muraqabah, iaitu bagaimana seorang manusia menjiwai bahawa dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya, sehingga dengan judul materi pada khutbah pada hari ini tentang evaluasi diri bisa memberi dampak yang baik kepada jemaah, kepada masyarakat, kepada umat Islam, terkait tentang diri kita untuk berbuat lebih baik daripada hari yang lalu untuk menghadapi hari yang akan datang. Anggota YMBU dan para ustaz yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini juga daripada judul-judul dan pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi, di antaranya ada sub muhasabah, ada muqarabah, dan ada muraqabah. Kita berdasarkan surah Al-Hasyr ayat 18. Kemudian ada Quran surah Asy-Syu'ara ayat 218 dengan 219. Kemudian Quran surah Ali Imran ayat 5 dan Quran surah Al-Fajr ayat 5. Baiklah, kepada para ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu kita pada hari ini, kita akan masuk topik pembahasan materi khutbah kita pada hari ini tentang evaluasi diri. Yang pertama adalah kita membahas atau memberi masukan, memberi beberapa kajian pandangan ilmu tentang muhasabah. Yang pertama itu tentang muhasabah, tentang introspeksi diri. Baiklah para ustaz, untuk itu saya persilakan kepada para ustaz kita yang sebelah kanan untuk menyampaikan atau memberi beberapa kajian tentang pengertian yang akan kita sampaikan pada khutbah pada hari ini, iaitu tentang muhasabah, introspeksi diri. Kepada para ustaz yang sebelah kanan, waktunya nanti bisa 3 menit, bisa 5 menit paling lama.
untuk menyampaikan beberapa kajian tentang muhasabah. Kepada para ustaz yang sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat segala segenap pengurus yang hadir, seterusnya para asatiz wal asatizah yang hadir pada hari ini. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang muhasabah ya. Kalau kita lihat di akhir tahun ini, tentu memang yang paling utama kita laksanakan adalah muhasabah ya. Kalau kita lihat muhasabah itu sendiri artinya bisa diartikan dengan menghisap atau menghitung ya. Maka kalimat sempurnanya itu bisa disebut dengan muhasabatun nafs atau menghitung diri, memperbaiki diri. Maksudnya bagaimana cara menghitung diri. Setahun ini tentu perlu kita ingat-ingat berapa banyak keburukan dan kebaikan yang kita lakukan. Sebagaimana perkataan daripada Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ayyuhal Walad, apa kata beliau? Alamatu ikradillahi ta'ala alal abdi. Tandanya Allah berpaling dari seorang hamba itu adalah hamba itu sibuk dengan perkara yang tidak bermanfaat. Lalu umurnya sudah pantas untuk beribadah, tapi umur itu dia tidak lakukan untuk beribadah kepada Allah. Bahkan umurnya melebihi 40. Kenapa Imam Al-Ghazali membuat 40? Karena memang di umur 40 ke atas ini adalah umur yang paling labil ya, untuk seharusnya betul-betul lebih beribadah. Tapi di umur 40 ke atas ini malah keburukannya masih lebih banyak daripada kebaikannya. Maka ini adalah siap-siaplah masuk ke dalam api neraka, kata Imam Al-Ghazali. Makanya setahun ini kita lihat dulu berapa banyak keburukan, berapa banyak kebaikan yang kita lakukan. Maka di akhir tahun ini kita perlu meminta ampunkan. Sebagaimana Rabiatul Adawiyah ini ya, beliau ini adalah salah satu perempuan yang dijamin Nabi masuk surga. Kenapa? Ya, Rabiatul Adawiyah ini pernah menggali satu lubang di bawah tempat tidurnya. Sebelum dia tidur, dia pasti masuk ke dalam lubang lahatnya itu. Dia seolah-olah berteriak-teriak di dalam lubang itu, berteriak minta dihidupkan oleh Allah supaya dia kembali beribadah. Tapi setelah dia capek minta dihidupkan sama Allah, dia kembali ke permukaan, barulah dia sholat 2 rakaat. Maka dia khusyuk dalam sholatnya. Maka intinya di akhir tahun ini kita perlu memikirkan berapa banyak keburukan kebaikan yang kita lakukan. Maka setelah itu nanti di akhir tahun ini kita minta ampunkan segala dosa-dosa kita tadi, supaya dosa itu tidak lagi terbawa-bawa ke tahun 2024 yang akan datang. Mungkin itu saja. Saya serahkan kepada abang anda saya, Ustaz. Bagi. Ya. Itu memikirkan beberapa dosa, keburukan, kesalahan yang pernah kita lakukan pada tahun lalu, yang harus tahun ini harus kita perbaiki. Bagi yang beramal soleh, yang tahun ini ditingkatkan. Itulah makna daripada muhasabatun nafsi. Baiklah, kepada anggota YMBU yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjut dengan ustaz kita. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada moderator dalam memimpin diskusi kita pada pagi ini. Jadi kalau kita bicara masalah muhasabah, itu dalam hadis kan sudah jelas. Hitunglah dirimu sebelum Allah yang menghitungnya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi yang perlu kita sampaikan kepada jemaah menurut kami, itu masalah kebiasaan yang sudah mendarah daging, di mana setiap akhir tahun itu seolah-olah bereforia, bergembira, menyambut pertukaran tahun. Padahal itu tidak perlu sebetulnya. Yang perlu itu adalah setiap diri harus senantiasa menyadari bahwasanya kita manusia ini ya tersalah dan terlupa, itu memang sifatnya kita manusia. Seyogyanya setiap akhir tahun, sekalipun yang namanya tahun Masehi itu bukanlah milik kita,
Yang kita tahu bahwasanya kaum Nasrani itu kalau dilihat di akhir tahun itu ada disiplinnya, di mana kalau seandainya keluar rumah saja itu ditandai oleh pemimpin agamanya. Maksudnya adalah di akhir tahun itu diingatkan kepada umatnya untuk mempersiapkan diri untuk apa yang dilakukan di tahun depan. Padahal kita umat Islam kebanyakan ya setiap tahun mengucapkan terima kasih secara tidak langsung. Kenapa? Karena kebanyakan umat Islam yang merayakannya dengan membeli petasan, membeli trompet, bahkan kita tanpa sengaja ya ikut pula ya keluar rumah. Jadi ini yang harus kita rubah sebetulnya. Ya, kita himbau kepada jemaah kita supaya kebiasaan yang tidak bagus itu, kalau tidak kita yang merubahnya, siapa lagi? Jadi maksudnya di sini muhasabah, menghitung diri itu bukan hanya setiap tahun, tetapi setiap waktu, bahkan 5 waktu sehari semalam itu adalah dalam rangka evaluasi diri sebetulnya. Bahwasanya setiap kita ini mempersiapkan bekal kita untuk akhirat kita itu sesuai dengan firman Allah dasar dari judul khutbah kita pada hari ini. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, ya, mempersiapkan diri karena dunia ini hanya sementara, bukan tempat ya tujuan kita yang sesungguhnya adalah akhirat yang kekal abadi. Ya, jadi kalau seandainya kita dalam kehidupan dunia ini mungkin ada kesulitan, yakinlah kita itu adalah kesulitan yang sementara. Ada kesenangan, yakin juga kita bahwasanya itulah kesenangan yang sementara. Yang abadi itu di mana? Yaitu kampung akhirat yang betul-betul yang menjadi tujuan kita. Sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi stressingnya di sini adalah menghimbau kepada jemaah supaya tidak ikut bereforia atau bergembira menyambut tahun baru yang juga bukan tahunnya kita. Tahunnya kita cukuplah ya yang namanya dari Muharram sampai Zulhijjah. Ya, karena apapun amal ibadah tidak ada patokannya. Kapan kamu puasa? Tidak ada. Belum pernah kita dengar kita puasa bulan Maret, bulan April, tapi tetap bulan Ramadan. Jadi yang tahun kita adalah Hijriah sampai Zulhijjah. Tidak perlu kita ya melaksanakan yang namanya kegembiraan di akhir tahun untuk menutup tahun 2023 ini yang harus kita rubah. Sementara mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Ustadz Awang Ikhlas yang sudah menyampaikan tentang muhasabah, yang mana beliau sudah menyampaikan yaitu tentang menghitunglah diri sendiri, itu hasibu anfusakum qabla an tuhasibu, itu hitunglah, hisablah dirimu sebelum engkau dihitung, sebagaimana beliau menyampaikan tadi sudah Al-Hasyr ayat 18 tentang untuk kita berbuat baik masa akan datang. Para yang BU yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih butuh satu orang ustaz lagi untuk menyempurnakan pembahasan kita pada sub muhasabah. Kepada ustaz pada sisi kanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita kepada tema diskusi kita pada siang hari ini, di mana tadi beberapa pembicara sudah memberikan pandangan ataupun berbagi informasi pengetahuan tentang muhasabah, dalam istilah apanya, introspeksi diri. Nah, di sini saya sedikit menambahkan berdasarkan beberapa pemahaman daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya muhasabah itu dalam hal waktu pelaksanaannya itu ada 4 tingkatan. Nah, yang pertama muhasabah yang dilakukan sekali 1 tahun.
Nah, itu sudah biasa itu ya di akhir tahun. Nah, bahkan di dalam hadis juga diajarkan doa akhir tahun dan awal tahun. Nah, itu yang pertama. Kalau yang pertama ini, bila kita mencoba mengenang apa yang sudah kita lakukan dalam 1 tahun berjalan itu, dirasa agak sulit gitu ya. Maka kita majukan yang kedua, muhasabah itu dilakukan sekali dalam sebulan. Nah, maka setiap pergantian bulan ke bulan, kita dianjurkan untuk muhasabah diri terhadap amal perbuatan yang kita lakukan pada bulan tersebut, bil khusus pada bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, muhasabah dalam kurun waktu 1 minggu. Maka hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam itu adalah merupakan waktu yang terbaik bagi kita melakukan muhasabah. Nah, sehingga dengan melakukan muhasabah tersebut kita dapat mengambil fadilah Jumatnya gitu. Artinya begini, dari Jumat ke Jumat berikutnya itu merupakan kafarah penebus dosa antara keduanya, sejauh tidak melakukan dosa-dosa besar. Kemudian yang terakhir adalah muhasabah setiap malam. Inilah yang sangat dianjurkan sekali. Ketika kita hendak merebahkan diri kita mau tidur, maka disitulah kita melakukan muhasabah introspeksi diri. Jika seandainya sepanjang hari siang tadi, mulai kita bangun tidur hingga tidur kembali itu, banyak melakukan amal kebaikan, maka bersyukur dan pujilah Allah. Tetapi sebaliknya, bila kita masih banyak kelalaian, apalagi sempat melakukan dosa atau kesalahan yang besar, maka kita sebelum tidur itu diharapkan untuk bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Nah, inilah sedikit tambahan tentang tahapan-tahapan waktu dalam pelaksanaan bermuhasabah. Nah, barangkali itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tentang Ini apa ini? ya Ustaz? Sambil dengar tadi kan ada itu baca hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Ya, seperti Ustaz Awang baca tadi saya tulis. Matanya seperti itu, seperti itu. Ya. Matanya seperti itu. Ini aku meluruskan saja. Ya. Matanya tadi kan hasibu qabla an tuhasibu itu tepat. Tapi qabla an tuhasabu. Baiklah para ustaz yang saya muliakan, kita lanjut pada sub kedua, iaitu tentang muqarabah, tentang merasa dekat. Kepada ustaz yang sebelah kiri lagi ya, kami persilakan. Siapa khalifah ingin menyampaikan? Warahmatullahi wabarakatuh. Sub pokok bahasan kedua ya, masalah yaitu mendekatkan diri. Dalam hal ini kita Islam, orang yang beriman, hidup senantiasa dalam kontrol Allah Subhanahu wa taala. Bukan kendali hawa nafsu. Tapi kita tahu bahwa bahkan alam semesta pun itu ada dan senantiasa berjalan dalam yaitu kontrol Allah atau apa namanya, dalam pengendalian Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu kita perhatikan, kendali manusia itu bukan sekedar masalah kehidupan kita di dunia, tapi ada kendali hidup ini yang berhubungan dengan kehidupan kita nanti di akhirat. Karena dalam setiap perbuatan kita ada konsekuensinya, yaitu pahala dan dosa. Dan setiap konsekuensi itu
pasti kita akan mendapatkan balasan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, pendekatan diri kita kepada Allah adalah pendekatan untuk mempertebal iman, memperbanyak amal soleh, dan senantiasa kita awasi diri kita untuk menjauhi hal-hal apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita kerjakan itu akan menjauhkan diri kita dari Allah. Artinya kita jauh dari rahmat Allah, jauh dari kasih sayang Allah. Bahkan kita akan dijauhkan dari surga dan pasti tidak kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kedekatan manusia kepada Allah itu artinya adalah kedekatan kita kepada rahmat Allah, kedekatan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jalannya adalah senantiasa beriman dan beramal soleh, yaitu ketakwaan yang harus kita tunjukkan dalam jiwa dan kehidupan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau sudah menjabarkan beberapa kajian tentang muqarabah, yaitu tentang merasa dekat, yaitu merasa dekat selalu dalam pengendalian Allah Subhanahu wa taala, yaitu kedekatan dengan rahmat Allah, serta harus selalu menjaga keimanan dengan cara beramal soleh. Baiklah, kita lanjut kepada Ustadz yang sisi sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara-saudara, bedah materi pada pagi hari yang indah ini, bahwa pembahasan kita adalah menyangkut evaluasi diri. Sesuai dengan momen hari ini juga mungkin kita berada di akhir tahun 2023. Yang mana tadi kita sudah membahas masalah muhasabah. Bagaimana pentingnya muhasabah dalam kehidupan kita, untuk mengambil perbandingan tentang kebaikan dan keburukan yang kita lakukan selama ini. Kemudian yang kedua tentang muqarabah. Muqarabah dalam makna kedekatan. Muqarabah Allah berarti kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita sebagai orang yang beriman mengakui bahwa Allah itu memang dekat dengan diri kita. Dalam istilah orang sufi, dekat tidak bersentuhan, jauh tidak berantara, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insan, sungguh kami telah menciptakan manusia itu, wa nahnu tuwaswisu, dan kemudian kami membolak-balikkan hatinya itu ma nuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu min hablil warid. Yang kita garis bawahi di sini adalah wa nahnu aqrabu min hablil warid, bahwa kami, kata Allah, lebih dekat daripada urat nadinya sendiri. Artinya apa? Bahwa kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan kita membuat kita bisa mawas diri, tidak berbuat semaunya, tidak berbuat serampangan dalam kehidupan ini, karena kita menyadari bahwa Allah dekat dengan diri kita. Dan paham-paham seperti inilah yang lebih dalam bagi orang sufi, maka tumbuhlah paham-paham yang sangat mendasar, seperti katakanlah pendapat Abu Mansur yang dinyatakannya bahwa paham ittihad, karena merasakan kedekatan diri kita dengan Allah, paham ittihad. Bahkan Al-Hallaj mengatakan ini paham hul, yang mana manusia itu melebur
menjadi satu antara Allah dengan dirinya dalam kepanaan. Dan ini kajiannya tidak mungkin kita bahas di dalam khutbah. Namun yang paling penting adalah bahwa kita menyadari kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dikatakan orang istilah iman. Iman berada di dalam dada. Apa dada? 4 huruf. D yang pertama di mana? A yang kedua aku. D yang kedua di situ. A yang kedua Allah. Jadi dada di mana aku, di situ Allah. Jadi kita disatroni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehadirannya selalu memberikan kita menjadi orang yang taat kepada Allah. Setiap perbuatan kita diketahui. Nah, maka dengan demikian akan membuat kita manusia yang lebih baik, apalagi dalam rangka muhasabah diri ke depannya agar menjadi manusia yang lebih baik walaupun tidak sampai kepada tarif atau taraf insan kamil ya Ustaz ya. Demikian barangkali dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Abdullah Wahyu Ritonga yang sudah menyampaikan kajian submateri kita yang kedua, iaitu merasa dekat. Mana beliau menyampaikan itu kedekatan antara manusia dengan Allah harus membuat kita mawas diri. Begitu Ustaz ya? Membuat kita mawas diri bahawa Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Seperti beliau sampaikan tadi, iaitu berada iman. Iman itu berada dalam dada. Jadi Allah akan selalu ada, selalu dekat dengan manusia, maka kita harus selalu mawas diri untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para ustaz yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih sub yang kedua lagi, masih sub tentang merasa dekat kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samsul, semangat sedikit. Saya backgroundnya umum, TK, SMP, SMA, baru yayan. Jadi kalau ada apanya saya ingin berbicara aja karena teman berbicara. Kalau membedah tentang manusia itu yang pertama sekali Alastu birabbikum itu jelas roh itu. Yang roh itu makanannya zikir, ibadah segala macam. Tuh. Kemudian yang dalam Al-Quran yang menampin di bawah itu mudghah itu kan 40 hari air 40 hari itu kan itu yang manusia itu, dua hal itu yang manusia itu. Kemudian saya melemparkan ke para seluruh mubaligh termasuk mubaligah, itu ada entah hadis tak apa tuh, beribadahlah kamu seolah-olah kamu akan mati besok pagi, dan berusahalah kamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Itu kamu tak tahu tak hadis tak apa itu? Hadis ya? Hadis itu. Sekarang ini mampukah roh kita mendekatkan diri kepada Allah? Jasad kita lenyap, tak akan bisa. Kalau ada bisa, dia hebat sekali itu. Lenyap. Tapi apa yang dekat dengan kita itu? Kita dekat dengan Allah itu ma'rifat. Hati kita ini yang bisa dekat ya. Kalau yang lain itu kalau tidak biiznillah lenyap semuanya. Gunung aja meletus. Itu. Jadi banyak-banyaklah bertobat, itu aja lah pendekatan. Ini senama ini sama idenya nih. Itulah mungkin moderator dari saya, tambahan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Samsul Bakri yang beliau sudah menyampaikan kajiannya yang agak tinggi ya tentang makrifat ya, tentang bagaimana pengenalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kamera. Oh gitu. Terima kasih kami ucapkan kepada beliau. Kita masuki sub yang berikutnya yang terakhir, yaitu tentang muraqabah, tentang merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk bab ini bab terakhir menjelang kita yang 11, insya-Allah nanti akan selesai, akan tuntas, berakhir dengan kesimpulan. Kita lanjut dengan ustaz kita yang sisi sebelah kanan,
untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sini masalah tentang muraqabah, tentang mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Diawasi ya, sedang diawasi oleh Allah SWT. Maka bagaimana diri kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah SAW? Sadarkah diri kita sebagai hamba Allah selama ini? Nah, kalau memang kita sadar, alhamdulillah. Kalau memang tidak sadar, mari kita saat inilah mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu Maha Pengampun. Allah akan memaafkan siapapun yang mau merubah dirinya. Maka fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu. Menghadirkan jiwa bahawa Allah selalu mengawasi manusia. Mungkin begitulah saya yang ingin beliau sampaikan. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Ustaz Samsul Hadi. Kita lanjut kepada Ustaz yang berikutnya, mati sub yang ketiga, sub terakhir. Kepada Ustaz Masterial lagi. Di sini kita langsung saja kepada yang dimaksud sebagai tambahan dari pembahasan kita tentang muraqabah ya. Ya. Saya Selalu mengutip diawasi. firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-Infitar ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Kita bacakan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sadaqallahul azim. Di sini artinya Allah memanggil kepada manusia sembari mempertanyakan, wahai manusia, apa yang menyebabkan engkau itu durhaka kepada Tuhanmu yang mulia, yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Sekali-kali janganlah begitu, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat amal perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ayat ini memiliki hubungan sedikit dengan muraqabah. Bahwasanya di dalam kehidupan ini yang menjadi tolok ukur bagi kita di dalam hal bermuraqabah ini ada dua. Yang pertama, muraqabah yang langsung ditujukan kepada Allah. Dan ini adalah muraqabah hakiki. Allah zat yang maha mengetahui isi hati kita. Allah zat yang maha mendengar kata kita. Allah zat yang maha melihat perbuatan kita. Kalau seandainya seseorang itu dapat bermuraqabah dia dengan tiga sifat Allah ini, maka itu sudah dianggap cukup untuk memelihara dirinya dari setiap kesalahan. Kemudian yang kedua, bermuraqabah itu dalam artian ditujukan kepada malaikatnya Allah. Karena Allah juga telah menugaskan kepada malaikatnya, yang biasa itu di MDA akan dibaca itu malaikat Raqib dan Atid. Nah, itu malaikat yang kita sebutkan dalam ayat itu tadi, mereka itu mengetahui semua perbuatan kita. Kemudian perbuatan kita itu akan dicatat. Nah, inilah yang patut selalu hendaknya kita jadikan standar untuk muraqabah. Mudah-mudahan dengan demikian
kita akan lebih berhati-hati lagi dalam hidup ini, karena setiap perbuatan kita akan senantiasa dipersaksikan dan dicatat. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meyakini bahawa ada malaikat pencatat kebaikan dan ada malaikat pencatat keburukan dari manusia. Kita lanjut untuk yang terakhir, itu ada para ustaz yang sudah menyampaikan tadi. Di sini ada Ustaz Adurun Nafis, ada Ustaz Awang Ikhlas, Ustaz Material, Ustaz Mulyadi, Ustaz Abdullah Wayuri Tonga, Ustaz Samsul Bakri, Ustaz Samsul Hadi. Sekian dari saya. Semoga khutbah kita pada hari ini mendatangkan keberkahan bagi kita semua, dan apa yang sudah kita bahas, kita kaji pada hari ini dapat kita sampaikan di mimbar khutbah Jumat pada hari ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum